Kembali bersama kami, hampir 50% pegawai Kementerian Keuangan yang hingga kini belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dari jumlah itu 50% diantaranya adalah pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak ternyata ikut menyeret institusi Ditjen Pajak. Pasalnya, sejumlah harta yang dimilikinya belum dilaporkan. Dan setelah ditelusuri, nyatanya banyak pejabat di Ditjen Pajak yang lalai dalam menyetor LHKPN. Menurut situs lhkpn.kpk.go.id, terungkap bahwa total ada 13.885 pegawai Kemenko belum setor LHKPN di tahun 2023 ini. Dan 50% diantaranya adalah pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Sementara itu, data tingkat kepatuhan lapor pajak tahun 2022 menurun jauh dari tahun sebelumnya. Tercatat hanya 37,40% pejabat Kementerian Keuangan yang melaporkan LHKPN-nya. Sementara untuk tahun ini lebih dari 50% sudah melaporkan LHKPN-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, pemirsa, penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora, putra petinggi GP Ansor, berbuntut panjang, mulai dari terkuaknya harta orang tua Dandi, Rafael Aluntri Sambodo yang bernilai fantastis sebagai seorang pegawai pajak dengan golongan eselon 3, hingga fakta 50% pegawai Kementerian Keuangan yang belum melaporkan harta kekayaannya. Dan menurut situs LHKPN, hampir 50% pegawai Kementerian Keuangan yang hingga kini belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dari jumlah itu 50% diantaranya adalah pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama Tama S. Langkung, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, dan juga Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Assalamualaikum, selamat sore Bang Tama, Bang Kurnia. Selamat sore, Juno. Sore. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Mas Tama dulu terlebih dahulu. Mas Tama, kita melihat kasus ini dalam spektrum yang akhirnya lebih besar, seperti itu, bukan hanya terkait penganiayaan, tapi ada ya Ditjen Pajak, LHKPN, dan hal-hal lain. Bagaimana Anda melihat kasus ini harusnya menjadi perbaikan di tubuh Kementerian Keuangan dan juga terkait dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara? Oke, terkait dengan perkara ini sebetulnya saya mau berangkat dari pengelolaan LHKPN itu sendiri, karena memang di Indonesia ini terkait dengan LHKPN ini masih memiliki banyak sekali catatan. Yang paling pertama adalah terkait dengan regulasi. Baik. Sebagaimana kita ketahui, aturan yang ngatur soal LHKPN itu baru mungkin Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang itu sudah lama sekali dan nggak ada kasus pidana di sana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana sebetulnya kepatuhan. Jadi sebetulnya ini bukan hanya masalah yang terjadi di Presiden saja, tapi hampir di semua institusi memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN. Nah, ini yang kemudian sebetulnya menjadi catatan. Jadi saya melihat sebetulnya begitu ada perkara ini muncul ke ruang publik, kita bisa manfaatkan sebagai momentum untuk perbaikan di semua lembaga negara yang memang punya kewajiban untuk melapor LHKPN. Oke, saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, harta eselon 3 ya, tadi 50 miliar. ICW sendiri melihat ini suatu kewajaran tidak sih? Ya, persoalannya kan ada dua ya kalau kita bicara tentang LHKPN. Yang pertama adalah apakah yang bersangkutan patuh atau tidak patuh melaporkan setiap tahun selama dia menjabat. Dan yang kedua, yang sampai saat ini belum ada solusi, sebagaimana tadi Mas Tama sampaikan, soal kewajaran. Baik. Kalau soal patuh itu mudah, masyarakat bisa lihat di website KPK. Tapi soal kewajaran, memang kalau dilihat sepintas, ada peningkatan 30-an miliar dalam waktu 10 tahun, kita benturkan dengan jumlah gaji yang bersangkutan agak jomplang. Ya. Maka dari itu, di sini penting untuk ditindaklanjuti. Persoalannya muncul lagi, bagaimana menindaklanjuti dari LHKPN? Satu, ada kekosongan hukum, namun hal itu bisa dikesampingkan karena berdasarkan informasi dari KPK, ada surat dari PPATK terkait dengan kewajaran transaksi dari yang bersangkutan. Modal kejanggalan peningkatan harta kekayaan ditambah dengan surat dari PPATK
saya rasa itu cukup untuk jadi modal dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Di lain hal memang di sini kita melihat bagaimana Kementerian Keuangan selama ini menggembar-gemborkan soal reformasi birokrasi, membanggakan soal kepatuhan 100% pegawainya dalam melaporkan LHKPN, tapi faktanya apa? Kasus Rafael ini memperlihatkan secara langsung bagaimana permasalahan di internal birokrasi Kementerian Keuangan. Maka dari itu, ke depan memang jangan langsung percaya ketika ada seorang pejabat yang mengatakan instansinya sudah patuh. Karena itu hanya sekedar patuh dalam pelaporan setiap tahun. Tapi substansinya itu tidak didalami, baik oleh internal Kementerian Keuangan maupun aparat penegak hukum. Demikian, Mas. Jadi patuh belum tentu wajar tadi ya, Bung Kurnia, dan ini jadi gambaran bagaimana Kementerian Keuangan harus berbenah diri. Nah, kalau tadi kembali ke Mas Tama bahwa mungkin ada kekosongan hukum untuk kita memeriksa, tapi dari laporan KPK misalnya, dari surat PPATK yang Mas Kurnia juga sebutkan, sebenarnya kita bisa, ini jadi basic atau dasar kita untuk meneliti lebih jauh lagi yang bersangkutan dan mungkin Rafael tidak sendiri. Iya, terkait dengan hal ini sebetulnya ini soal paradigma ya, terkait dengan LHKPN ini. Paradigmanya adalah LHKPN itu levelnya saat ini Indonesia baru pada titik kepatuhan. Seberapa patuh orang-orang ini melapor, itu dulu level. Nah, next level adalah sebetulnya jangan tunggu viral, baru kemudian ada tindak lanjut. Nah, kita berharap sebetulnya ini menjadi inisiatif proaktif, karena yang mendapatkan laporan dari transaksi mencurigakan atau profil yang sesuai dengan pendapatan itu kan bukan cuma penegak hukum, inspektorat pun juga sebetulnya dapat. Nah, sisi inilah kemudian yang harus kita dorong ke depan terkait dengan proaktif untuk melakukan penelusuran terkait dengan LHKPN yang ada. Memang tadi soal kekosongan hukum di beberapa negara-negara maju, misalnya seperti Australia, dia sudah mengenal prinsip yang namanya unexplained wealth atau illicit enrichment, itu menjadi delik pidana. Jadi kalau pejabat hartanya nggak wajar, itu sudah bisa masuk kategori pidana korupsi. Tapi kalau di Indonesia itu belum ada pasalnya mengatur itu. Jadi memang mumpung ada perkara ini kita harapkan ke depan bisa menjadi momentum memperbaiki regulasi, memperbaiki kebiasaan, termasuk strategi di KPK. Jadi kan informasi sudah dapat, sudah bertahun-tahun yang lalu. Nah sekarang karena viral, barulah kemudian ada respon dan tindak lanjut. Nah seharusnya kan hal seperti ini itu bisa menjadi model. Betul. Saya sendiri itu meletakkan LHKPN itu sebetulnya lebih dari sekadar upaya pencegahan, tapi sebetulnya itu adalah upaya untuk mendeteksi fungsi intelijen sebetulnya di sana. Karena untuk mendeteksi ada nggak nih profil yang nggak sesuai, ada nggak nih harta-harta yang timpang. Nah ini sebetulnya harus dimanfaatkan sama penegak hukum. Mana-mana nih, coba kita cek nih. Kalau cuma sekedar administratif, dia nggak lapor segala macam, tentu muara laporannya bisa pada inspektorat. Tapi kalau ada crime di sana, ada tindak pidana asal misalnya ternyata bukan dari uang yang sah nih. Nah itu kan jadi perkara. Nah jadi saya rasa memang harapannya LHKPN itu bisa mendeteksi sejauh itu kalau regulasi sama kebiasaan penegak hukumnya diperbaiki. Jadi bukan hanya sekedar lapor ya, dan terbukti juga dalam kasus ini bahwa ada sejumlah kendaraan yang tidak ada di laporan dan juga tidak bayar pajak, platnya palsu. Ini luar biasa additionalnya. Saya ke Mas Kurnia bahwa apakah ICW juga mencatat bahwa memang kondisi atau lingkungan di Ditjen Pajak, Keuangan ini memang lingkungan yang sangat basah seperti itu. Dan banyak Rafael lain yang memang dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar ternyata mendapatkan tadi ya, sampingan atau hal-hal lain yang membuat mereka akhirnya ya tadi punya harta yang tidak wajar. Mas Kurnia. Ya, yang pertama, jika nanti tindak lanjut dari Rafael ini masuk kepada delik pidana, tentu ini bukan kali pertama oknum pajak tersangkut kasus hukum. Betul. Lebih spesifik lagi tindak pidana korupsi. Beberapa waktu lalu kita mengenal nama Angin Prayitno. Beberapa masa lampau ada nama Gayus Tambunan. Betul. Ini tentu menjadi warning ke depan agar bisa
di internal Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, melihat pola yang terjadi selama ini. Di luar dari itu, kalau secara lebih general, apakah seorang pejabat publik dilarang memiliki harta kekayaan yang besar? Tentu tidak ada larangan di dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Tapi yang jelas, peningkatan harta kekayaan itu harus diperoleh dengan cara yang wajar. Maka dari itu, penting untuk mendeteksi dengan modal LHKPN agar bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Selain dari itu, Baik. yang terpenting kalau saya mau kaitkan dengan kontekstual hari ini, Saudara Rafael diketahui menginginkan mundur dari jabatannya atau bahkan lebih jauh sebagai aparatur sipil negara. Tentu sikap ICW menolak agar atau permintaan kepada Kementerian Keuangan menolak permintaan mundur tersebut sampai nanti proses pemeriksaan selesai. Jangan sampai justru Oke. pengunduran ini dimanfaatkan oleh oknum tersebut agar tidak dijatuhi sanksi administratif kalau kita bicara di Kementerian Keuangan. Ini penting agar ke depan hal-hal seperti ini atau modus-modus untuk mengundurkan diri agar terhilang dari sanksi administratif dapat dihilangkan. Demikian, Mas. Oke. Jadi jangan di-approve dulu ya untuk resign ya, karena memang harusnya ada hal-hal yang bisa menyertai. Mas Tama setuju dengan itu bahwa ya oke, langkah Bu Sri Mulyani mencopot seperti itu ya, baik. Namun kalau untuk mundur atau seperti apa, ada tambahan Mas Tama terkait ini? Boleh di-unmute dulu Mas Tama, maaf. Ya, silakan Mas Tama. Ya tentu kalau soal sikap, ya apapun yang diharapkan masyarakat, termasuk ICW, itu menjadi salah satu peringatan atau masukan yang memang harus diterima oleh pemerintah. Karena kan memang tujuannya adalah bukan membuat lembaga semakin terpuruk, justru semakin baik. Ini adalah upaya-upaya yang kemudian memang kita dorong agar pemerintah, kementerian atau lembaga manapun itu bisa bekerja dengan baik, secara transparan dan akuntabel. Ini kan sebetulnya arahnya ke sana. Apalagi bicara soal pajak, ini hal-hal yang paling penting adalah bagaimana kemudian kepercayaan publik ini nggak rusak kepada pihak kementerian, kepada pengelolaan pajak gara-gara perkara ini. Ini sebetulnya juga poin lain yang perlu diselamatkan. Jadi apapun masukan dari masyarakat, masukan dari publik itu sebaiknya dijadikan pertimbangan dan dijalankan agar lembaga yang kemudian bekerja punya tugas penting bagi negara itu bisa berjalan lebih baik dengan transparan dan tepat akuntabel. Ya, tidak rusak ya kepercayaan, atau udah rusak mungkin Mas Tama. Kita jeda dulu. Untuk memperbaiki Iya. ya. Baik, kita jeda dulu Mas Tama dan Mas Kurnia, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di MNC News Now.